Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh duduk izin? Minta izin nanti. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh yang hadir, wa akhussu bidzikrihim fadilatul kiai yang hadir banyak sekali di sini, bil khusus kepada Kiai Sya'roni hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, juga yang kita muliakan, kita ta'zimi Bapak Kiai Haji Masduki yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, para aparat pemerintah, teman-teman dari Nahdlatul Ulama, para pengurus, mungkin yang hadir di sini dari cabang sampai ranting-rantingnya semuanya insya Allah, dan para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang jelas ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Insya Allah bukan hanya yang luar yang bagus, hatinya juga bagus insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hajat, hajatnya digabulkan oleh Allah. Amin. Yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Memang kelihatan wajah-wajah hutang semua ini kelihatan. Hutang ini paling stres. Ada satu kiai bilang ke saya, Habib, ada satu cara supaya hutang cepat lunas. Saya tanya apa? Kata beliau, bayar hutang. Selesai hutangnya cepat lunas. Hadirin, alhamdulillah malam hari ini saya diminta untuk tausiah, memberikan sedikit ya nasihat. Sebenarnya sudah cukup. Idza wujidal ma' batala tayammum. Sebenarnya ini sudah banyak air di sini. Tayammum ini sudah nggak perlu lagi sebenarnya. Ini sudah ada kiai-kiai kita yang ada di daerah ini, ada Kiai Sya'roni, Kiai Masduki, dan para kiai yang lain. Tapi karena diminta, ya karena tamu jauh, ya sudahlah ceramah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini semuanya masih hidup. Banyak yang sudah mati. Betul atau tidak? Ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah. Malam hari ini kita semua masih hidup. Hadirin, ajal itu tidak menunggu kapan kita tobat, tidak menunggu kapan kita sholat, tidak menunggu kapan kita berbuat baik. Ajal itu sudah maktub, lauhil mahfud, sudah tetap ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau datang tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin diundur walaupun hanya sesaat. Alhamdulillah malam hari ini karena disediakan kursi jadi saya duduk. Tapi insya Allah dilihat kondisi. Kalau saya lihat tinggal 2,5 watt atau 1 watt matanya, mungkin saya bisa berdiri. Nah, tapi insya Allah ini sesuai waktu. Soalnya belakang saya masih ada sedikit bermasalah, jadi memang harus duduk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, alhamdulillah kita di sini setelah menghadiri pembacaan istighosah bersama para kiai, para alim ulama. Ini mungkin ke berapa kali saya datang ke daerah Bangu Yaman ini, mungkin keempat kalinya mungkin saya ceramah. Untuk ceramah khusus di ya acara-acara Nahdlatul Ulama. Insya Allah mudah-mudahan jalinan silaturahim ini tetap terjaga insya Allah. Amin. Saya datang ke sini tidak sendiri, ada Ustaz Gufron yang alhamdulillah mengundang saya. Kata beliau, ayo. Saya sebenarnya agak berat sampai Ustaz Sulaiman Adadau juga beliau ikut dengan kami. Beliau ketua PCNU Bonebolango.
Tuh beliau tanya ke saya, Habib, isi di acara di tempat kampungnya Ustadz Gufron, katanya kakak beliau ngundang. Saya bilang insya Allah. Waktu itu saya belum kasih kepastian, akhirnya saya pikir-pikir ya sudahlah. Kata saya memang besok ini subuh ada agenda kegiatan, saya masih kurang fit. Jadi subuh saya ngaji baca kitab di Masjid Polda Gorontalo. Setelah itu besok pagi langsung berangkat ke Jakarta. Ada kegiatan langsung di sana sampai hari Senin, hari Selasa balik kegiatan lagi. Jadi ya sudahlah, karena memang permintaan. Insya Allah mudah-mudahan saya panjang umur, doakan, amin. Sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad waktu itu pernah satu waktu dalam hadis sahih, beliau keluar dari rumah beliau langsung ke belakang masjid. Jadi masjidnya Nabi dulu itu di belakangnya disebut dengan tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka adalah orang-orang sahabat Nabi yang tidak punya keluarga, tidak punya harta, tinggalnya di belakang masjidnya Nabi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Raudhah, cari yang ada seperti tempat ditutup begitu dari atas, kayak atap begitu. Nah di situ tempatnya Ahlus Suffah. Nah, Ahlus Suffah ini mereka tinggal di situ kurang lebih 70 sampai 80 orang. Jadi Nabi waktu itu tiba-tiba langsung berdiri, kemudian buru-buru ke belakang. Sampai ke belakang, apa yang terjadi? Nabi SAW langsung melihat mereka ada lagi kumpul-kumpul. Nabi tanya kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Ngapain kalian? Ada bikin apa di sini? Itu pertanyaannya Nabi SAW kepada mereka. Maka para sahabat Ahlus Suffah itu banyak. Salah satunya Ahlus Suffah yang populer itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah. Beliau ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena beliau senang dengan kucing. Waktu itu beliau selalu meletakkan kucing itu di sini. Namanya kum bahasa Arab ini. Ditaruh kucing di sini, dilihat sama Nabi. Kucing kecil ditaruh. Maka Nabi langsung panggil dia, ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Nama beliau dulunya adalah Abdus Syams. Setelah masuk Islam diganti sama Nabi menjadi Abdurrahman. Itu dalam riwayat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Sayyidina Abu Hurairah termasuk di Ahlus Suffah itu. Beliau datang dari negeri Yaman, akhirnya beliau tidak punya keluarga di kota Madinah dan tinggal di belakang bersama para sahabat yang lain. Akhirnya Nabi datang, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ma ajlasana illa linadhkurallah. Tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali kami memang semata-mata berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpul-kumpul ini, majelis-majelisan istighosah, berzikir, bersolawat, ini semua landasannya dalam hadis sahih. Jadi kalau ada orang-orang yang kadang-kadang ya, makanya kalau dibilang ini tambah-tambah urusan, mau tambah-tambah urusan, bikin-bikin masalah baru. Padahal ini dalam hadis itu disebutkan, apa yang buat kalian duduk di sini? Kata mereka, ya Rasulullah, tidak ada yang kami duduk di sini kecuali memang kami mengingat berzikir kepada Allah. Dan kami saling membahas atas hidayah yang Allah kasih kepada kami. Dulunya kami jahiliyah, sekarang kami sudah mengenal Islam. Bentuk syukur kami sekarang kami lagi bahas. Maka di sini hadirin, Nabi Muhammad SAW langsung meminta sumpah kepada mereka. Apa kata Nabi? Allahi ma ajlasakum illa hadha atau illa dhalik. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, memang karena ini kalian duduk niat berzikir. Betul-betul demi Allah, apakah memang betul-betul kalian duduk karena berzikir kepada Allah? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, Allahi ma ajlasana illa dhalik. Wahai Nabi, demi Allah, kami duduk di sini tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali memang betul-betul berzikir kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, wallahi anni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, kata Nabi, aku itu meminta sumpah kepada kalian, bukan berarti aku curiga kepada kalian, bukan berarti aku tidak percaya, tapi aku minta sumpah kepada kalian. Innahu atani Jibril. Jibril tadi barusan datang kepada saya. Fa akhbaroni, dan memberi kabar kepada saya, memberitahukan kepada saya, fa innallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membanggakan kalian satu persatu di hadapan para malaikatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Coba lihat hadirin, kita satu persatu sekarang nama kita ini lagi dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Satu persatu nama kita disebut. Dan itu bayangkan saking senangnya para sahabat. Di situ majelis zikir seperti ini hadirin, bukan hanya kita dibanggakan sama malaikat. Disebutkan dalam hadis lain, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Turun ketenangan. Tadi baca istighosah, tenang hati, enak kali, sangat enak. Tambah lagi rahmat Allah turunkan. Di situ sekarang hadirin, kita ini sekarang di tempat ini rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Di situ pulang dari sini yang kita bawa rahmat, yang kita bawa kasih sayang. Harus dijauhi membenci orang, harus dijauhi memvonis orang. Ini bukan ajaran Islam memvonis orang hadirin. Di situ yang diajarkan sama Nabi, kita setiap hadir majelis zikir, majelis sholawat, pulang dari sini kita bawa kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau lihat ahli maksiat, itu beliau tidak langsung vonis ini orang neraka, ini orang gak ada kebaikan. Gak pernah Nabi seperti itu. Ada satu sahabat Nuaiman, itu Nuaiman setiap hari bikin kasus. Tiap minum minuman keras, ya ketahuan, akhirnya dikasih hukuman sama Nabi. Sampai berulang kali begitu terus dilakukan sama Nuaiman. Coba lihat, ada satu sahabat bilang begini, ini orang sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang dilakukan sama Nabi ketika mendengar ada satu orang yang ucapkan demikian? Kata Nabi Muhammad, la takun aunan li syaitan ala akhik, kata Nabi. Jangan kamu bantu setan untuk bisa memasuki atau bisa mengganggu daripada saudaramu ini. Jangan sampai. Ucapan kamu itu membantu setan, kata Nabi Muhammad SAW. Coba lihat kasih sayang ini hadirin. Padahal ini orang kurang minum minuman keras, tiap hari bagati, tidak habis-habis, minum terus tiap hari. Tapi kata Nabi apa? Jangan bantu dari ucapanmu itu setan untuk selalu menggoda saudara kamu ini yang lagi dihukum. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kasih sayang hadirin. Di situ Nabi Muhammad SAW itu bawaan beliau selalu rahmatan alamin. Ini yang selalu kita gaungkan dari Nahdlatul Ulama. Kita harus bawa kasih sayang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita baca dalam hadis sahih, Nabi Muhammad itu pernah di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba ada badui. Badui itu siapa? Orang dari kampung sangat dalam, adabnya kurang. Dia wong besok tapi paling pojok sudah. Pokoknya orang dalam, memang dari kampung. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad di dalam masjid. Apa yang dia lakukan? Kencing di dalam masjid. Coba ibu-ibu kira-kira kalau ada datang di masjid orang kemudian kencing di tengah-tengah kita, kira-kira bagaimana itu? Heboh atau tidak masjidnya? Kacau atau tidak orang ini? Kacau, nggak punya adab ini orang. Kencing di masjid Nabi, sahabat di situ semuanya lengkap. Kencing di tengah-tengah tempat sholat. Apa yang dilakukan sama baginda Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sahabat semua berdiri, ingin mengeluarkan ini orang jangan sampai kencing di masjid. Sudah terlanjur kencing, sementara dalam tahap pertengahan, belum tuntas, lagi kencing, sahabat berdiri ingin mengusir ini orang. Apa yang dilakukan sama Nabi? Ala rislikum, duduk, jangan dulu, tuntaskan kencingnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Tuntaskan kencingnya, kata Nabi. Biarkan dia selesai kencing dulu. Sahabat bingung, ya Allah, ini orang adabnya kurang, kencing di masjidnya Nabi. Coba ini apa ini? Coba lihat akhlaknya Nabi. Nabi bilang biarkan kencingnya tuntas dulu. Setelah kencingnya selesai, itu Nabi suruh sahabat ambil air siram kencingnya. Siapa yang kencing, siapa yang siram hadirin? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah selesai. Ini orang selesai kencing, sahabat gak ada berani dekat sama dia, semuanya buka marah semuanya. Nabi panggil dia dengan senyuman. Ini penting senyuman ini hadirin. Kita ini awal dakwah, coba biasakan senyum. Jangan abus. Ada tabassum wa abus. Tabassum itu senyum. Kita ini NU ini identik dengan senyuman. Coba lihat kiai-kiai kita kalau jumpa. Senyum. Senyum terus, gak pernah lepas.
Karena senyum ini hadirin, kata Nabi Muhammad, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kita remehkan kebaikan. Bisa jadi itu menjadi penyebab Allah ridho kepada kita, walaupun hanya senyum kepada saudara muslim. Ada orang kalau tidak pernah senyum hadirin, saya tanya ke dia, coba pastikan kamu ini jin atau manusia. Kenapa nggak pernah senyum kepada orang? Biasakan senyum kepada saudara muslim kita. Sampai hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ketika datang sama dia, itu Nabi Muhammad senyum dan beliau ajarkan, ini masjid, gak boleh kamu kencing di sini, kalau mau buang hajat di luar. Coba lihat akhlak. Diajarkan dengan sangat luar biasa, dengan sangat berakhlak dan sangat penuh kasih sayang. Coba lihat, orang yang polos, orang yang fitrahnya masih polos, lihat, dia ini si badui, artinya adabnya kurang, tapi dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu langsung diangkat tangan sama Allah di tempat itu, di masjid itu, di masjidnya Nabi. Dia angkat tangan kepada Allah, dia bilang, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati, sayangi aku dan Muhammad, dan jangan yang lain ini. Artinya sahabat yang marah-marah jangan dirahmati, didoakan oleh si badui ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini akhlak hadirin, ini rahmat, kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya kalau mau lihat kesempurnaan, kemuliaan itu ketika diakui oleh musuh. Kita mungkin pernah dengar satu syair yang mengatakan, al-fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Sesungguhnya keistimewaan, kemuliaan itu yang diakui oleh musuh. Bapak Ibu tahu, Nabi Muhammad itu, kita orang punya Nabi, beliau itu, kita tahu Abu Jahal sangat benci sama Nabi Muhammad. Tapi harus kita ketahui dalam sejarah, itu Abu Jahal dan kawan-kawan menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad. Sudah tidak percaya lagi kepada anak mereka. Abu Jahal itu tidak percaya dengan anaknya, tidak percaya dengan istrinya. Yang dia percaya siapa? Nabi Muhammad. Walaupun tiap hari dia jengkel, dia marah-marah sama Nabi Muhammad, sama kanjeng Nabi, itu semua harta barang berharganya Abu Jahal dititipkan sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang disebut dengan musuh mengakui kemuliaan Nabi Muhammad. Itu baru mulia. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kalau kita bicara kasih sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi, keistimewaannya Nabi, gak akan selesai. Tidak akan selesai. Nabi Muhammad itu hadirin, kita ini kalau di NU itu disebut dengan ngalap barokah. Sedikit-sedikit ngambil barokah. Ada kiai bekas minumannya diminum, bekas wudunya dipakai untuk badan. Semuanya ini kita lakukan di NU. Ini kebiasaan tradisi yang ada. Dan ini apakah punya landasan? Banyak landasannya. Itu sahabat hadirin, bahasanya kita gila-gilaan rampasan bekas wudunya Nabi. Kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, itu para sahabat Nabi Muhammad kada yaktatiluna ala wudu'ihi. Para sahabat itu saling dorong-dorongan rampasan mengambil bekas wudunya Nabi. Bekas wudunya Nabi sahabat rampasan. Coba Bapak Ibu bayangkan, wudunya Nabi sahabat rampasan. Fa illam yajid akhadha min balali sahibihi. Kalau tidak ditemukan lagi bekas wudunya Nabi, sudah habis dirampas semua oleh sahabat, yang tidak dapat itu mengambil bekas dari tangan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Indah ini barokah. Jadi ini ulama-ulama kita, tradisi yang selalu kita bawa sekarang ini oleh kiai-kiai kita, semuanya punya landasan. Sehingga para sahabat itu mengambil barokah dari guru mereka Rasulullah SAW seperti itu. Bekas ludahnya Nabi diambil. Nabi itu kalau buang ludah hadirin, itu tidak sampai ke tanah. Beliau kalau buang ludah itu tidak sampai ke tanah. Sahabat rampasan ngal barokah dari ludahnya Nabi. Jadi kira-kira kalau ludahnya kita gimana? Gak ada yang mau hadirin. Hatta anjing gak minat kayaknya. Lihat ini, Masya Allah. Coba bayangkan ludahnya Nabi itu rampasan sahabat. Sampai Nabi itu dalam riwayat, beliau itu pernah bicara, kemudian ludah beliau terpancar. Itu jatuh di tangannya para sahabat. Sahabat ambil dan diusapkan di wajah mereka. Baca dalam Sahih Al-Bukhari.
Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya indah dari Nabi. Bicara apa? Keringatnya Nabi. Ya Allah, ngalap barokah dari keringat. Keringatnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan. Kita baca dalam kitab Syama'il. Kita bisa buka dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kita bisa buka dalam kitab Al-Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu kita baca bagaimana keistimewaan syama'ilnya Nabi. Bekas ini keringat. Jadi Nabi itu kalau musim panas keringatnya Nabi banyak. Itu beliau pernah pergi ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah termasuk ibundanya Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulillah SAW, termasuk khodamnya Nabi. Jadi kalau Nabi kemana-mana selalu ditemani oleh Anas bin Malik. Wah, Anas bin Malik ini hadirin berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Dari sejak umur 10 tahun bersama Nabi sampai umur 20 tahun. Ibunda beliau namanya Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim, Masya Allah luar biasa. Ketika beliau di rumah, datang Nabi Muhammad, kemudian beristirahat di rumahnya Ummu Sulaim. Itu istirahatnya Nabi, keluar keringat. Dilihat oleh Sayyidina Anas, dilihat oleh ibundanya. Apa yang dilakukan momen ini hadirin? Sayyidatuna Ummu Sulaim itu mengambil botol kecil, wadah, langsung menampung keringat Nabi Muhammad yang jatuh. Keringat Nabi itu ditaruh, dipakai botol hadirin. Kita bisa buka dalam hadis ini. Ibu ditaruh. Setelah diambil itu air, itu keringatnya Nabi, Nabi terbangun dan tanya, "Ngapain engkau wahai Ummu Sulaim?" Apa jawaban daripada Ummu Sulaim? Coba lihat. Ini dalil yang top ini. Apa jawaban dari Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, naltamisul barakata lisibyanina. Kami ingin mengambil barokah dari keringatmu untuk anak-anak kami. Allahumma salli ala Muhammad. Keringatnya Nabi dijadikan sebagai barokah. Dalam riwayat lain, kami ingin campurkan dengan parfum kami agar parfum kami tambah wangi wahai Nabi Muhammad. Kira-kira ada keringat yang wangi begitu? Hah? Ada atau tidak? Nggak ada hadirin. Keringatnya Nabi itu wangi. Kita baca dalam Simtud Duror. Itu Simtud Duror bilang apa? Oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau bilang apa? Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Tersebarnya keringatnya Nabi itu tersebar sampai di jalan dan gang-gang itu tercium bau wanginya Nabi Muhammad SAW. Pernah ada hadirin di masa Nabi itu ada satu sahabat ingin nikah, datang sama kanjeng Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya mau nikah. I'tinil hadiah, kasih saya hadiah." Kata Nabi, "Ya sudah, besok kamu datang ke saya." Akhirnya Nabi itu hadirin tidak pernah bilang tidak kalau ada yang minta. Kalau kita kan banyak-banyaknya tidak kalau orang minta-minta gitu kan. Nabi itu nggak pernah bilang tidak. Justru itu salah satu penyair namanya syair Farajdak. Farajdak itu beliau pernah menyebutkan tentang keistimewaan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Disebutkan dengan syair, ma qala la qattu illa fit tasyahhudi laula tasyahhudu kanat la'uhu na'amu. Para Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bilang tidak kecuali dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kata la, tidak. Kalau bukan karena syahadat, maka la itu bisa menjadi na'am oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena la nggak mungkin syahadat diganti dengan na'am. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Nabi bilang sama dia, "Besok kamu datang ke saya. Bawa botol." Bawa botol kata Nabi. Nabi walaupun tidak punya hadiah, tapi Nabi usahakan punya hadiah buat dia nikah. Besok mau walimah ini. Besok mau akad nikah. Akhirnya sudah besok datang dia pagi-pagi. Sebelum akad nikah dia datang, dia kasih sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini amanah yang kamu minta." Diambil sama Nabi, kata Nabi, "Kamu jangan dulu beranjak pergi. Tunggu di sini, tunggu saya keluar dari rumah." Masuk kanjeng Nabi. Sampai di dalam rumah, lama
Lama sekali Nabi Muhammad nggak keluar-keluar. Ditunggu oleh sahabat ini, mana Rasulullah kan nggak keluar-keluar. Ditunggu lama, ternyata Nabi Muhammad keluar. Beliau keluar membawa botol tadi yang sudah terisi daripada parfum. Nabi bilang, ini pakai. Habis mandi, kamu pakai untuk akad nikah. Kata Nabi, ya Rasulullah, hanya itu? Ya itu saja. Ini hadiah dari saya, kata Nabi. Mandi dia, pulang dia mandi, dia pakai parfum yang dikasih sama Nabi, yang ada di botol itu. Itu hadirin apa yang terjadi? Satu kota Madinah mencium bau parfum itu. Satu kota Madinah mencium bau wanginya itu. Semua orang sahabat bertanya, parfum merek apa yang kamu pakai ini? Kami tidak pernah mencium parfum sewangi ini. Maka apa yang dijawab oleh mereka, Bapak Ibu tahu itu apa? Itu adalah keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dikhususkan Nabi itu lama di dalam rumah karena beliau lagi memanaskan diri beliau, sehingga keringat itu banyak dan bisa mengisi botol yang dikasih oleh sahabat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Coba lihat ini hadirin. Tahu enggak jamaah sekalian, itu beliau sampai wafat wanginya nggak hilang-hilang. Disebutkan dalam riwayat. Bukan hanya itu, rumahnya ini sahabat yang dapat parfum keringatnya Nabi, itu disebut dengan Baitul Mutayyibin. Itu rumah disebut dengan rumah parfum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, saya lihat sudah loyo-loyo ini. Masih mau lanjut atau tidak ini? Lanjut. Terus saya pulang saja berarti. Masih boleh ya? Boleh. Masih semangat. Saya tahu memang semuanya keluarga Nahdiyah ini semuanya Masya Allah luar biasa semangatnya. Di situ saya lihat tadi jam 9:30 kok masih baru-baru orang datang-datang ini. Ya, ini acara saya tahu sampai jam 12. Tadi Kiai Mas Duki bilang waktu Habib luas sampai jam 12. Boleh atau tidak? Boleh. Saya belum mulai ceramah ini, baru pembukaan. Boleh. Boleh. Ceramah belum masuk, itu baru pembukaan. Supaya kita tahu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad memiliki paras yang gantong, tampan, hebat wajahnya beliau. Itu sebutkan oleh Rubaiyah binti Muawwid. Itu kata beliau, ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'ah. Kalau kita tengok wajahnya Nabi, yang kita lihat adalah matahari terbit. Ini keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya Nabi, itu Nabi Muhammad Bapak Ibu, beliau bisa melihat di waktu gelap, sangat gelap, sama dengan mata beliau ketika memandang ketika punya ada matahari. Gak ada bedanya. Itu keistimewaan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bisa melihat sangat terang, sebagaimana ketika ada matahari walaupun itu sangat gelap. Kalau kita baca banyak sekali riwayat-riwayat tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kesempatan ini sebenarnya banyak yang kita mungkin bisa dapatkan. Apa yang kita baca dari zikir istighasa, apa yang dibaca tadi sangat banyak manfaatnya. Dari zikir ya Latif ini sangat luar biasa. Cuman sekarang mengingat banyak fenomena yang terjadi di daerah kita. Saya kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan orang-orang dari kementerian. Saya tanya berapa tingkat perceraian di Gorontalo. Dibilang banyak sekali Habib. Yang tercatat banyak, yang tidak tercatat kayaknya lebih banyak katanya. Jadi banyak sekali. Dan saya ini Bapak Ibu, itu dapat kasus orang mau bercerai, bertengkar, rumah tangga itu banyak sekali hadirin. Saya kasih damai orang mau bertengkar, mau bercerai sudah banyak. Itu saya lihat faktor utamanya apa Bapak Ibu? Ekonomi. Baik, itu faktornya ekonomi. Kenapa kok bisa faktornya ekonomi? Saya melihat oke lah, uang. Saya membaca bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu sederhana. Oke? Kita belajar dari Nabi, itu panutan kita. Gak ada panutan yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Rasulullah panutan kita. Sekarang Nabi Muhammad hidup sederhana. Saya melihat kepada suami-suami yang zaman now ini, dan ibu-ibu zaman now juga, ini harus rubah. Kita ikuti pelan-pelan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad. Ini saya lihat sudah tua-tua paling banyak ini. Nabi Muhammad itu hadirin sampai mau meninggal itu masih romantis. Mau wafat itu masih romantis Nabi Muhammad. Resepnya bagaimana?
Padahal sederhana. Baik, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin mengeluh. Ibu-ibu mengeluh apa? Coba saya tanya. Ibu-ibu kira-kira kalau nggak ada gas di rumah 2 hari, kacau atau tidak pikirannya? Kacau. Stres atau tidak? Stres. Banyak piring yang terbang biasanya. Banyak atau tidak? Oke, itu saya yakin 2 hari nggak ada gas. Kita buka dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad syahrain mutatabi'in. 2 bulan berturut-turut tidak menyala api di dalam rumah beliau. 2 bulan. Makan apa Rasulullah? Aswadan. Alma wa tamar. Air putih dan korma. Pagi makan 1, siang 1, malam 1. Ada yang cukup? Kira-kira cukup nggak itu makan itu? Kira-kira boleh mau coba nanti di rumah makan korma 1 pagi, siang 1, malam 1. Gak kuat kita hadirin. Dan itu selama 2 bulan disampaikan oleh Siti Aisyah. Ini kita bayangkan Nabi Muhammad kondisi seperti itu dalam rumah tangganya. Pertanyaannya, kira-kira ada ndak istri Nabi Muhammad mengeluh, ya Rasulullah, saya menyesal nikah dengan kau? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa kok bisa tidak ada? Nah ini, kenapa bisa tidak ada istrinya Nabi mengeluh, ya Rasulullah, saya ini nikah dengan engkau kok begini terus hidupnya? Coba lihat loh yang lain-lain itu, pedagang, sahabat-sahabat yang lain, mereka makan tiap hari. Kita ini cuma makan begini, wahai Rasulullah. Coba lihat. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Coba lihat Utsman bin Affan. Kenapa tidak ada satupun istri Nabi mengeluh demikian? Nah ini. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ekonomi, Nabi Muhammad ekonominya sederhana, tapi tidak ada satupun istri beliau yang mengeluh. Coba kalau 2 bulan berturut-turut, kira-kira istri bagaimana itu? Hah? Bapak-bapak bangun subuh istrinya sudah gak ada lagi. Itu saya yakin di situ hadirin. Coba lihat hadirin, sebenarnya ini resep saya bisa sampaikan. Kita sama-sama praktek walaupun perlahan. Bagaimana kok supaya bisa kehidupan rumah tangga itu damai, enak, istri nggak ngomel, suami nggak marah-marah, suami nggak stres. Oke, resepnya nomor 1. Nomor 1, kenapa kok Nabi bisa begitu dan istri beliau bisa demikian? Karena beliau selalu menghidupkan suasana agama di dalam rumahnya. Hidupkan, keluarkan itu jin di dalam rumah Bapak Ibu. Berapa kali baca Quran di rumah kita? Itu rumah itu jadi sarang jin. Baca Quran nanti di rumah orang, nanti ada pengajian. Di rumah harus rutin. Baca zikir yang kita rutinkan, sholawat Nabi. Masuk toilet, amalkan sunnah Nabi. Pakai kaki kiri, keluar kaki kan. Baca doa masuk toilet apa? Allahumma laka sumtu. Bukan. Apa masuk toilet? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Semuanya kita sudah tahu. Di NU ini diajarkan kita semua. Dari SD kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ini sebenarnya hadirin resep supaya jin itu keluar. Kamar mandi kita tahu, kiai kita sering bilang tempatnya jin. Akhirnya masuk toilet gak baca doa, keluarnya jinnya ikut atau tidak? Ikut. Ikut itu jinnya. Ini yang sekarang akhirnya tiap hari bertengkar. Kita buka dalam Al-Quran, itu ada jin khusus supaya memisahkan antara suami istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Tugasnya dia itu bagaimana suami istri bercerai. Kita cari dalam riwayat hadirin yang paling disenangi sama setan. Itu senangnya itu tidak ada yang bisa paling dia senangi kecuali ketika ada 2 orang suami istri bercerai, itu sangat senang dia. Nah, itu tugasnya hadirin. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tugas pertama kita hidupkan suasana bi'ah al-mustafawiyah. Hidupkan suasana lingkungan Mustafa, lingkungan kiai. Di dalam mana? Dalam rumah. Baca Quran, ajak anak sholat, begitu. Supaya jinnya keluar, yang masuk malaikat. Ini terlalu banyak jin kayaknya di rumah kita. Nah, sehingga ini nggak hidup. Rumah tangga bertengkar, uang punya, tapi kok tiap hari bertengkar. Makan tiap hari ada, tapi kok bertengkar. Nah ini masalahnya, kurangnya suasana
agama di dalam rumah. Bukan hanya seperti ini suasana agamanya, di rumah kita hidupkan. Itu nomor satu. Nomor dua itu adalah jangan kita tinggalkan memuji pasangan. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira senang nggak dipuji? Ibu-ibu senang nggak dipuji? Biar nenek-nenek senang, bapak-bapak. Itu tabiatnya wanita. Wanita itu ketika dipuji itu senangnya luar biasa. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau panggil istrinya apa? Ya Humairah, ya Aisyah. Panggilan romantis, pujian kasih sayangnya Nabi kepada istri. Sudah tua masih begitu. Umurnya Nabi sudah sepuh, ketika itu masih romantis dengan istrinya. Jangan kita tinggalkan, begitupun kepada anak. Selalu memuji anak, itu juga penting. Hadirin, ada orang yang salah paham. Akhirnya karena dia dengar pengajian, pulang ke rumah, dia ingin romantis kepada pasangannya, kepada istri, dan ingin romantis pakai bahasa Arab. Akhirnya dia panggil istrinya, ya Hajar Aswad. Ngamuk istrinya, hadirin. Nah, selesai ini masalah itu di rumah. Coba lihat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, pujian itu sangat penting. Bapak-bapak tidak senang dipuji. Tabiatnya suami nggak mau, fitrahnya itu nggak mau, hadirin. Bapak-bapak itu kalau dipuji biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak puji, 2 jam dia lihat wajahnya di kaca. Nggak selesai. Bilang, Masya Allah, sudah putih, kayaknya ini sudah tambah cahaya kayaknya ini. Kayaknya sudah mulai bagus ini. Itu senangnya luar biasa, bapak-bapak. Coba, jadi dari sekarang hidupkan suasana memuji pasangan. Dari sekarang, walaupun dusta nggak apa-apa, bohong pun nggak apa-apa, hadirin. Bohong itu nggak ada masalah. Yang penting istri kita senang. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, perhatian. Perhatian itu sangat penting. Jadi bapak-bapak memperhatikan istri. Perhatian, cari apa yang dia suka itu diperhatikan. Makannya dia, oke, ini selalu perhatian. Kalau bapak-bapak hadirin itu lebih suka diperhatikan. Perhatikan makannya, ya, perhatikan matanya. Bagaimana perhatian kepada mata? Perhatian kepada mata, tidaklah kita berhadapan dengan pasangan kecuali dalam keadaan indah. Cobalah. Ini sekarang ini Masya Allah. Itu mohon maaf, kita harus tampil indah, khususnya ibu-ibu. Tolong tampil indah. Saya tanya, lebih cantik di kondangan atau di rumah? Jujur sekali berarti. Selesai begini. Lebih cantik di kondangan apa di rumah? Jadi sebenarnya istri siapa sebenarnya? Coba lihat, ini sekarang masalahnya di sini. Padahal bapak-bapak itu hadirin pengen melihat bagaimana istrinya tampil indah di dalam rumah. Masya Allah, justru itu jamaah sekalian ini sekarang ini bisa kita katakan, ini para kiai, para sepuh, ini bisa di zaman now ini, istri-istri itu kalau di luar rumah seperti ratu, di dalam rumah seperti hantu. Itu fakta atau tidak? Fakta. Pakai daster tahun 90-an, bolong lagi kadang-kadang. Haula wala quwwata illa billah. Nabi ajarkan kalau bau jangan dekat-dekat sama suami. Bau itu jangan dekat-dekat. Walaupun itu kita tahu dalam hadis kalau dipanggil sama suami diikuti. Tapi kalau bau itu bagaimana, jangan sampai suami kita tercium bau tidak enak. Suami kita jangan sampai tercium bau tidak enak dari pasangan. Ini hadirin sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Kalau kita sudah hidupkan bahasa cinta ini, insya Allah rumah tangga kita langgeng, enak. Sudah sedikit mencontohi daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Taala, yang berikutnya adalah jangan lupa untuk selalu membantu pasangan. Saya ingin sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kira-kira kalau bapak-bapak bantu cuci piring, senang atau tidak? Bantu sapu rumah, senang atau tidak? Bantu beresin tempat tidur, senang atau tidak? Coba lihat bapak, dengar itu. Itu keluhan. Itu dari hati.
Capek loh mereka ini Bapak Ibu. Bapak harus tahu, ibu-ibu ini capek. Oke lah, kita di luar capek. Laki-laki ini sebenarnya juga, Masya Allah, jangan sampai di rumah kayak singa. Pokoknya marah-marah bawaannya, ngomel. Itu di rumah itu ngurusin cuci kain, tambah lagi cuci piring, ngurusin anak, ngebersihin tempat tidur, semuanya dibersihkan. Ibu-ibu capek. Jadi kalau ibu-ibu ngomel itu biasa hadirin. Karena memang mereka capek. Ibu-ibu saya bela malam ini, insya Allah aman. Aman. Bapak-bapak ini saya kasih nasihat berarti. Dari situ jamaah sekalian, kalau seandainya saya itu pasti sudah senang. Ibu-ibu, bapak-bapak bantu memindahkan gelas dari tempat yang kita habis minum ke tempat yang pantas, ke tempat cuci piring kah? Itu sudah nilai plus buat ibu-ibu. Betul atau tidak? Habib pengalaman, iya memang. Saya pengalaman, saya tahu. Jadi saya ini belajar begini, saya tahu begini ternyata. Kalau seandainya ada bilang, saya ini pemimpin dalam rumah tangga, ngapain saya bantu istri? Saya ini pemimpin, biarkan itu tugas mereka. Bapak-bapak harus tahu, Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesehariannya, saya masih kecil, sebelum belajar, pikiran saya berpikir begini. Nabi Muhammad itu di rumah kayaknya cuman duduk, berzikir, tunggu wahyu, tafakur. Itu di pikiran saya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ternyata Nabi Muhammad itu di dalam rumah, Masya Allah, kana yaknusu baitahu, beliau menyapu rumah, wa yakhsifu na'lahu, sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri sama Nabi, wa yakhitu thawbahu, bajunya yang sobek dijahit sendiri sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Coba, itu sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kana fi mihnati ahlihi, Nabi Muhammad di dalam rumah itu ibarat seperti pembantu yang selalu membantu rumah tangga. Itu sampai begitu hadirin. Itu kesederhanaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak kalau ingin menarik hati ibu-ibu, coba bantu. Kurangi pekerjaannya. Kira-kira kalau seandainya bapak-bapak sudah bantu sama ada ibu-ibu pekerjaan rumah, apapun yang diminta sama bapak-bapak dikasih atau tidak? Kasih. Gampang. Yang penting jangan minta kawin lagi. Kalau kawin lagi kira-kira dikasih atau tidak? Nah, dikasih. Dikasih juga. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini penting kita harus jaga. Terakhir, untuk supaya lebih bagus, bapak-bapak royal kepada istri. Nah itu kan ya, berarti banyak masalah kayaknya di ibu di sini. Royal dalam artian selama dipakai itu dalam keadaan manfaat, untuk beliau punya manfaat sudah pakai nggak apa-apa. Itu sering-sering kasih hadiah. Jadi kalau lagi ngomel-ngomel kasih. Aman itu hadirin. Saya dikasih tahu sama Kiai. Dia bilang, Habib, waktu di Jawa, kalau seandainya istri sudah ngomel nggak selesai-selesai, Habib sudah pakai amalan, sudah pakai sholawat pun nggak tembus-tembus ini ngapain? Itu kata Kiainya, langsung bisik di telinganya, ayo kita ke mall. Selesai sudah. Ternyata betul itu yang saya pakai selama ini. Nah, itu aman hadirin. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di sini selalu memberikan hadiah. Kata Nabi apa? Tahadu, tahabu. Selalu memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di kesempatan yang barokah ini, insya Allah banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Pulang dari sini insya Allah semuanya semakin lebih baik lagi. Amin. Amin. Insya Allah yang lagi panas-panas hubungannya agak sedikit longgar, insya Allah bisa langgeng, insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, tadi Pak Kiai Mas Duki bilang Habib sampai jam 12 itu insya Allah nanti di lain-lain kesempatan. Saya dari pagi soalnya acara memang padat luar biasa, sampai ini belum istirahat dari tadi subuh. Jadi ini sebentar subuh baru besok mau berangkat lagi ke Jakarta ya. Ada acara di pusat. Jadi insya Allah hadirin, saya mungkin
tidak mau panjang, itu saja nasihat saya. Dan saya mau kasih amalan, mau? Amalan supaya banyak uang, mau? Mau atau tidak? Oke. Memang kalau uang ini paling cepat hadirin. Ini amalan paling manjur, saya amalkan. Ini bisa dibaca tiap hari, baca astaghfirullahaladzim innahu kana, tahu kan semua, dibaca tiap hari 70 kali. Baca berapa kali? Kira-kira 70? Banyak atau tidak itu? Sedikit. Cepat, nggak sampai 5 menit kita baca. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, astagfirullahaladzim. Nggak lama. Kalau ini banyak sekali orang-orang bicara masalah ini, insya Allah ini cepat rezeki bisa datang. Ini min haitsu la yahtasib hadirin. Baca astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, baca 70 kali tiap hari. Rutin kita baca. Jangan sampai putus. Ya, ini kami dapatkan ijazah dari guru-guru kami. In sahhat lana ijazah ajaztukum bidzalik insyaallah. Bilang sama-sama qabiltu. Bilang sama-sama qabiltu al ijazah. Nah, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak dan mohon maaf, mohon ampun semuanya yang hadir. Terima kasih. Saya sebenarnya memang sudah niat mau silaturahim. Kiai Mas Duki, Kiai Syaroni, cari waktu tapi nggak sempat. Hujan pas. Terima kasih banyak. Walafu minkum, nanti akan dipandu Kiai Syaroni insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.